berfungsi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana mestinya. Sholawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurah ke Nabi Yuna Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sampang, Bapak Dr. Andes Darwanto, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Sampang yang hadir pada kali ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu seluruhnya atas berkenan hadirnya Bapak Ibu untuk memenuhi undangan saya satu semalam. Terima kasih banyak. Salah satu tugas dari saya di pendidikan calon guru penggerak adalah melaksanakan aksi nyata pada tema mewujudkan budaya positif. Yang kedua, niatan saya Bapak Ibu untuk sharing mawon nggih, bahwa saya yang di depan itu bukan berarti saya yang lebih banyak tahu tentang ini. Saya yakin Bapak Ibu lebih senior daripada saya. Jadi kesempatan kali ini mohon izin saya untuk sharing, menyampaikan informasi tentang apa yang sudah saya peroleh di pendidikan guru penggerak. Ngaten nggih Bapak Ibu nyuwun sewu. Mohon izin memperkenalkan, beliau adalah orang-orang hebat yang mendampingi saya selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Fasilitator saya Bapak Budi Muhammadi, beliau adalah kebetulan pengawas matematika juga, dan pengajar praktek saya Bapak Kardianto Indra Purnomo, beliau adalah dosen di Kebumen. Rancangan tindakan aksi nyata saya kali ini adalah menanamkan dan membiasakan budaya positif di kelas dan di lingkungan sekolah. Kali ini saya ditugaskan oleh di pendidikan guru penggerak untuk menyampaikan informasi tentang materi yang sudah saya pelajari di modul 1. Modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, tentang modul 1.1 yaitu dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, di dalam bukunya tentang dasar pendidikan halaman 1, beliau tulis di tahun 1936 bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai seorang pendidik itu hanya menuntun Bapak Ibu, menuntun setiap kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, karena pada dasarnya setiap murid itu sudah memiliki kekuatan kodrat tersebut. Kita hanya menuntun. Anak masing-masing memiliki bakat,
minat tersendiri. Saya ulangi lagi. Pendidik itu hanya dapat menuntun, tumbuh, atau hidup kekuatan kodrat. Ya. Masing-masing anak memiliki bakat tersendiri, memiliki karakteristik tersendiri, memiliki keunikan sendiri. Yang satu murid dengan murid yang lainnya mungkin berbeda. Tugas kita itu hanya menuntun. Sehingga kalau kita menuntun berarti peran kita adalah sebagai among. Dalam semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo, bahwa di Ingarso Sung Tulodo di depan kita memberikan contoh yang baik, Ing Madyo Mangun Karso di tengah kita memberikan semangat, dan Tutwuri Handayani bahwa di belakang kita senantiasa memberikan dorongan-dorongan agar murid kita bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Masih menurut Ki Hajar Dewantara bahwa salah satu kodrat anak yang lainnya adalah merdeka. Jadi pendidikan dan pengajaran yang kita berikan kepada anak-anak dalam rangka membantu memerdekakan anak-anak kita. Merdeka secara batin itu artinya hak anak untuk memperoleh pendidikan, dan merdeka secara lahir adalah hak anak untuk memperoleh pengajaran. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Kita menuntun anak didik agar mereka menjadi manusia yang merdeka. Manusia merdeka itu adalah manusia yang tidak tergantung kepada manusia yang lain, tetapi dia berdiri di atas kekuatannya sendiri. Itu adalah salah satu tujuan dari pendidikan kita. Dan masih menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak yang lainnya adalah bermain. Ya. Bermain bisa dijadikan salah satu strategi di dalam kita mengajar kepada anak. Matur nuwun Bapak. Seperti yang sudah dilaksanakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam taman siswanya di Yogyakarta, beliau menjadikan bermain sebagai wahana untuk pembelajaran. Ini mungkin salah satu yang perlu untuk saya pribadi gali lebih lanjut, tentang jenis-jenis permainan yang bisa kita pakai untuk sarana pembelajaran, khususnya ini matematika. Ya. Dan satu lagi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu bukanlah kertas kosong, ya. Tetapi anak itu sudah berisi tulisan-tulisan samar namanya. Dan seorang pendidik bertugas untuk menebalkan tulisan-tulisan samar itu sehingga semakin tebal. Tentunya tulisan samar-samar itu adalah tulisan yang berpotensi kebaikan. Nah, tetapi untuk yang potensi-potensi yang kurang baik diusahakan agar hilang atau meminimalisir. Nah, tugas pendidik adalah bagaimana kita menebalkan tulisan-tulisan dalam diri siswa yang berupa potensi-potensi positif. Masih menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik itu diibaratkan sebagai tukang kebun. Layaknya seorang tukang kebun, kita bertugas untuk menjaga agar lahan ini tumbuh subur. Dengan cara kita menjaganya, kita menyirami tanaman ini, kemudian kita memupuknya dan lain sebagainya agar supaya tanaman-tanaman di lahan kita tumbuh dengan subur. Seorang pendidik menurut Ki Hajar Dewantara diibaratkan sebagai seorang tukang kebun. Hanya menuntun, menjaga agar senantiasa tanaman ini tumbuh dengan baik dan subur, serta menjaga agar hama-hama tidak merusak tanaman tersebut. Nah, tanaman-tanaman ini diibaratkan sebagai murid-murid kita. Benih yang kita tanam ini diibaratkan sebagai murid-murid kita. Benih yang baik jika kita tanam di lahan yang baik, subur,
kemudian kita jaga, kita rawat, kita beri pupuk, kita disirami, kemungkinan besar benih ini akan tumbuh menjadi subur. Dan sebaliknya, benih yang mungkin kurang baik, jika kita tanam di lahan yang subur, bisa jadi baik karena perawatan kita yang luar biasa. Seperti itulah tugas kita sebagai seorang pendidik. Maka kita lihat di tanaman ini ada yang tumbuh subur, ada yang agak subur, bahkan ada yang lambat perkembangannya. Anak didik kita juga seperti itu, potensi mereka masing-masing berbeda. Tentu saya sebagai seorang guru matematik tidak bisa memaksakan agar semua murid saya pandai di dalam matematika. Ada yang pandai sekali, ada yang sedang, ada yang kurang. Karena memang potensi mereka tidak di bidang matematika. Mungkin di bidang yang lainnya dia akan tumbuh subur. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Baik, di modul 1.2 saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Ya. Menurut kutipan dari Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu harus memiliki nilai dan menjalankan perannya agar mampu merancang pembelajaran yang berpihak pada murid dan menuntun murid menemukan kodratnya. Menurut saya ini bukan hanya guru penggerak nih, tadi sepakat dengan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa kita semua adalah guru yang mestinya memiliki nilai dan peran seperti ini. Ada 5 peran, ada 5 nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama adalah mandiri. Mandiri itu tidak bergantung kepada orang lain, tetapi bergantung kepada kekuatan sendiri. Juga seorang guru hendaknya meningkatkan kompetensinya sebagai seorang guru dengan mengikuti diklat-diklat secara mandiri, walaupun tanpa suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. Tetapi kita hendaknya mandiri mencari ilmu di yang lainnya, di sumber-sumber yang lainnya secara online dan lain sebagainya untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang pendidik secara mandiri. Masih nilai yang kedua adalah reflektif. Reflektif itu kita hendaknya sebagai seorang guru memiliki jiwa reflektif, yaitu mampu untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan, kemudian kita melihat kekuatan kita ada di mana, kelemahan kita ada di mana, sehingga dengan teman sejawat melakukan refleksi untuk meminta umpan balik kepada teman-teman kita atau murid kita, apakah kita sudah baik dalam melaksanakan pembelajaran atau belum. Mungkin ini yang saya pribadi belum maksimal ya dalam melaksanakannya. Kemudian yang ketiga adalah kolaboratif. Kolaboratif itu adalah mampu bekerja sama dengan siapapun dan dalam keadaan apapun, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya adalah berpihak kepada murid, bahwa segala sesuatu yang kita laksanakan itu muaranya untuk kepentingan murid kita, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan sekolah, tetapi semuanya adalah untuk kepentingan murid. Kemudian yang kelima adalah inovatif. Hendaknya diharapkan kita mempunyai ide-ide baru dan merealisasikannya di dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah peran guru penggerak. Yang pertama adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Tentu kita masing-masing adalah pemimpin di dalam kelas pembelajaran kita. Kemudian yang kedua adalah sebagai coach bagi guru yang lain. Diharapkan kita saling sharing, saling belajar antar sesama rekan sejawat dalam hal melaksanakan tugas ataupun dalam membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian mendorong kolaborasi. Kita bekerja sama dengan rekan guru yang lain untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah kita. Kemudian juga mewujudkan kepemimpinan murid agar murid kita menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Dan yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Baik, sampai di modul 1.3. Di modul 1.3
saya belajar tentang visi guru penggerak, bahwa untuk mewujudkan perubahan baru di sekolah kita, untuk mencapai kondisi lingkungan positif yang lebih baik sehingga terwujudnya budaya yang positif, mestinya ada sebuah langkah-langkah yang sesuai dan tujuan yang kita sepakati bersama dalam sebuah visi. Tentu visi yang kita harapkan adalah visi yang memihak kepada murid. Di dalam pendidikan calon guru penggerak, kami belajar tentang bagaimana membentuk visi dengan metode inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan atap dan bagja. Itu yang kami pelajari. Kemudian dari situ saya merumuskan visi saya sebagai seorang guru. Tentu ini saya buat berdasarkan mengacu kepada visi SMP Negeri 1 Sampang, yaitu terwujudnya lulusan yang bertakwa, berbudi luhur, berprestasi, berwawasan lingkungan, serta warga sekolah yang berlandaskan dimensi profil Pancasila. Kemudian saya juga punya slogan dalam proses pembelajaran saya, terwujudnya generasi yang ceber, cerdas dan berkarakter. Itu slogan saya pribadi ketika saya mengajar, cerdas dan berkarakter. Baik, Bapak Ibu, sebelum ke modul 1.4, ini ada sebuah puisi bagus karya Insinyur Soekarno, Aku Melihat Indonesia. Mohon berkenan salah satu Bapak Ibu untuk membacakan puisi karya Insinyur Soekarno. Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di Panteng Liep, aku mendengar lautan Hindia bergelombang membanting di Panteng Liep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah-wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih, luar biasa nih, sampai saya merinding.
Itu adalah puisi karya Insinyur Soekarno. Baik, memasuki modul yang terakhir yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Ya. Bahwa kita semua adalah pemimpin di kelas pembelajaran kita minimal nih Bapak Ibu, dan kita adalah pemimpin untuk anak-anak kita. Nah, dalam rangka melaksanakan tugas kepemimpinan itu, hendaknya kita menciptakan lingkungan yang positif, sehingga terbentuklah budaya yang positif. Salah satu modul yang kami pelajari di calon guru penggerak itu adalah modul budaya positif. Di dalam mempelajari budaya positif ada 6 hal. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol. Yang terakhir adalah keyakinan dan restitusi. Perubahan paradigma belajar. Lah, yang sewu. Sekarang kita permainan nggih, Bapak Ibu nggih. Secara berpasang-pasangan, monggo Bapak Ibu untuk salah satu menggenggam tangan seperti ini. Bayangkan bahwa Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang sangat berharga dan teman sebelah bisa mengupayakan dengan segala cara agar teman sebelah itu membuka kepalan tangannya. Boleh merayu nih Bapak Ibu nggih. Boleh merayu, boleh menyuap. Dalam hal ini boleh menyuap atau boleh apapun gitu. Moga mungkin bisa dipraktekkan Bapak Ibu. Kamera Bapak Iya. Ya, coba secara berpasangan. Oke, boleh berdiri, boleh. Ya. Pasangannya Pak Aris dengan Pak Salman. Oke. Ya. Terus sama sebelah ngerayu agar supaya genggaman tangannya itu terbuka atau tidak terbuka, monggo kehendak pribadi. Monggo. Yang ngepal siapa? Ini sesuatu di jalannya nggak bisa ngomong lah. Boleh merayu dia Bapak Ibu nggih. Pokoknya agar teman itu membuka kepalan tangannya. Jalan-jalan kemana ya? Yang dengan Pak Aris sama Pak Salman ini. Iya, oke. Pak Salman merayu Pak, merayu Pak. Kita sesuatu yang banyak. Boleh jangan. Yang penting aku tahu masalahnya apa. Anak saya itu yang minta pajangan. Iya nggak apa-apa. Sip deh turunnya nanti. Cuma jangan belikan. Oh, luar biasa. Ternyata ada yang mampu membuka kepalan tangan temannya Bapak Ibu. Satu aja yang bawa, yang satu aja. Ada yang berhasil dibuka? Ada. Bu Wiwi, terima kasih Bu berhasil dibuka kepalan tangannya. Bu Ani tetap sikaplah untuk tidak membuka kepalan tangannya. Bu Asih masih dengan rayuan meluknya. Pak Aris tidak dirayu sudah buka sendiri. Oke, didoakan oleh Pak Salman. Oke, cukup nggak Bapak Ibu? Oke. Rayuan Bu Asih luar biasa. Bu Tuti dengan si kekeh tetap tidak mau membuka kepalan tangannya. Oke. Satu aja ya. Iya. Cukup, terima kasih Bapak Ibu. Terbuka, wih, tepuk tangan akhirnya. Ini begitu Bapak Ibu. Sebenarnya apa sih yang kita pelajari dari permainan ini? Usaha. Yeah. Kita belajar tentang teori kontrol atau teori pilihan.
pada kehidupan kita sehari-hari ini biasanya stimulus respon kita adalah yang pertama kita mencoba mengubah orang lain agar sama pandangannya dengan kita. Kita seringkali seperti itu nggih Bapak Ibu. Kita seringkali memaksa orang lain untuk sama pandangannya dengan kita. Kemudian di teori kontrol mengatakan bahwa kita itu berusaha memahami saja pandangan orang lain tentang dunia. Oke. Terus yang kedua, stimulus respon mengatakan bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai sebuah kesalahan. Terkadang kita manusiawi, Bapak Ibu, mesti kita kadang melakukan sebuah kesalahan. Tetapi di stimulus respon, kesalahan yang kita lakukan itu dilihat sebagai perilaku buruk. Tetapi sesungguhnya di dalam teori kontrol bahwa setiap tindakan manusia itu pasti dia memiliki tujuan. Ini yang akan kita pelajari lebih lanjut. Jadi kalau murid kita ada yang agak-agak aneh sedikit, itu sebenarnya dia punya kebutuhan, punya tujuan yang ingin dia penuhi gitu. Kemudian stimulus respon selanjutnya, orang lain itu bisa mengontrol saya. Tetapi sesungguhnya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Tadi ini di permainan yang kita laksanakan, yang mengontrol kita untuk membuka atau tetap menggenggam itu siapa Bapak Ibu? Diri sendiri, nggih betul. Kita yang memutuskan untuk kita buka lengan kita atau kita tetap erat menutup genggaman tangan kita. Itu adalah keputusan diri kita sendiri. Lah, sementara rayuan orang lain itu hanya sebuah pertimbangan, sebuah pertimbangan. Tapi kontrol utamanya adalah kita. Orang lain mau merayu, mau menyuap, mau apapun, kalau kita tidak ingin, ya nggak masalah, gitu ya. Jadi kita yang menentukan sikap kita mau seperti apa. Kemudian di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Setelah kita membujuk, lalu kita memaksa. Ini yang artinya kita memaksa orang lain agar berbuat seperti apa kita kehendaki. Kalau nggak mau dibujuk, ya kita paksa, gitu ya. Dan sebenarnya di dalam teori kontrol itu kita melaksanakan sebuah kolaborasi, sebuah konsensus. Itu adalah kesepakatan-kesepakatan. Kalau saya dengan murid saya tidak ada tidak bisa saling memaksa, kamu harus patuh, kamu harus gini-gini. Tetapi kita membuat sebuah kesepakatan. Nanti di belakang kita akan belajar keyakinan apa yang akan kita percayai bersama murid kita. Kita akan berkolaborasi dengan murid kita. Kita akan mengadakan konsensus kesepakatan sehingga terpilih pilihan baru. Bukan seperti apa yang saya mau, bukan seperti apa yang dia mau, tetapi sebuah pilihan baru. Nah, sehingga proses berpikir kita itu bukan menang atau kalah, saya menang, kamu kalah, tetapi semuanya adalah win-win solution. Semua menang, gitu. Nah, sehingga dengan teori itu, kemudian kita belajar apa sih disiplin positif. Disiplin positif itu di dalam bahasa Latin artinya adalah belajar. Disiplin sendiri artinya adalah belajar. Disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, ya. Namun dalam kehidupan kita, kata disiplin itu lebih pada sesuatu yang dilakukan seseorang agar mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau sekolah kita disiplin, kita harus memaksa bagaimana agar anak-anak melaksanakan aturan-aturan yang sudah kita buat, itu disiplin. Tapi sejatinya disiplin itu artinya adalah belajar. Baik, nah di dalam proses penegakan disiplin positif itu kita membuat sebuah konsensus, sebuah kesepakatan-kesepakatan, sebuah nilai-nilai kebajikan moral apa yang kita percaya dan kita yakini itu menjadi sebuah kebenaran dan akan kita raih bersama-sama. Jadi kita berdasarkan nilai-nilai universal. Di dalam proses pendidikan, menurut kurikulum terbaru kita bahwa nilai-nilai yang akan kita raih adalah profil pelajar Pancasila,
yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini nilai-nilai yang kita yakini akan kita raih bersama dengan siswa. Nah, kemudian teori motivasi perilaku manusia. Manusia ketika melaksanakan suatu hal ada 3 motivasi yang mendasarinya. Yang pertama dan kedua ini adalah motivasi eksternal, ya, motivasinya dari luar. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya murid kita melaksanakan sesuatu itu biar tidak dihukum kayak gitu. Jadi motivasi yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan. Mereka akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nanti kalau saya nggak datang gasik, saya akan dihukum oleh guru piket. Jadi menghindari hukuman. Itu motivasi yang pertama, masih eksternal. Kemudian motivasi yang kedua masih eksternal juga, bahwa untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melaksanakannya? Jadi kalau murid kita itu patuh kepada kita, nanti mereka berharap pujian dari kita, mengharap bintang dari kita, dan lain sebagainya. Jadi motivasinya adalah dia eksternal, agar dipuji, agar mendapat hadiah, dan lain sebagainya, agar dihargai gitu. Kemudian motivasi yang ketiga adalah motivasi internal. Ini yang merupakan tujuan dari disiplin positif, bahwa kita melakukan segala sesuatu itu adalah dalam rangka kita menghargai diri sendiri. Jadi kita selalu bertanya, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Kemudian, pertanyaan pemantik saya ya, terutama sebagai seorang guru, saat saya atau kita hadir di dalam kelas tepat waktu, kira-kira motivasi apa Bapak Ibu yang mendasari itu? Mungkin kalau kita motivasinya yang eksternal pertama agar tidak dihukum gitu ya, sih nggak ada hukuman ya di sekolah kita. Mungkin menghindari ketidaknyamanan, nggak enak lah temunya sudah masuk kelas saya kok masih duduk gitu, menghindari ketidaknyamanan. Atau mungkin agar dihargai gitu. Atau mungkin yang lebih baik adalah yang ketiga, agar menjadi seperti apa saya. Itu yang diharapkan nih Bapak Ibu. Kita belajar, saya juga sendiri belajar. Kemudian juga kita bertanya, motivasi apa yang saat ini paling banyak mendasari perilaku anak-anak kita? Itu apa motivasinya? Nah, sekarang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini seringkali ketika kita menghadapi kasus yang anak yang melanggar peraturan misalkan ya, kita kan melakukan biasanya ya hukuman atau konsekuensi apa yang kita laksanakan. Biasanya seperti itu. Misalkan nih, mencatat 100 kali di dalam buku saya tidak akan terlambat, tapi 100 kali. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Apa Bapak Ibu? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, berlari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK. Enggak ada guru PJOK ya? Mungkin sesuatu yang biasa dilakukan oleh guru PJOK ya, karena pelajarannya lari gitu. Nah, seperti hal ini. Betul sekali jawaban Bapak Ibu. Hukuman. Mungkin yang terakhir ini konsekuensi, karena sudah biasa hal yang biasa di pelajaran PJOK.
Nah, sebenarnya apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Untuk hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan bagi anak-anak. Itu hukuman, menyakitkan. Kemudian secara fisik, anak sakit hati dalam waktu yang lama, dendam, ceritanya seperti itu. Kemudian anak malah menjadi membenci kedisiplinan. Kemudian dia merasa dipaksa, memiliki konsep diri yang buruk. Kemudian anak akan belajar menyembunyikan kesalahan. Kemudian anak mungkin akan marah, akan merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sudah 55 menit. Terus konsekuensi, bedanya konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Ya, tadi ya konsekuensinya apa gitu. Kemudian anak menghargai disiplin, mendorong anak mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak jadi belajar mematuhi aturan. Jadi lebih baik hukuman atau kita melaksanakan konsekuensinya, Bu? Konsekuensinya apa ya? Baik. Nah, selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan rasa ingin diterima atau disayangi. Nah, ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Tadi motivasinya adalah menghindari hukuman, mengharapkan imbalan, serta menghargai diri sendiri. 5 posisi kontrol yang pertama adalah sebagai seorang penghukum, ya. Kemudian kalau kita melaksanakan peran sebagai penghukum, maka guru akan menghardik, menyakiti, menyindir. Kemudian guru akan berkata, kalau kamu tidak melaksanakan, awas ya, dan lain sebagainya. Hasilnya anak akan mudah menyalahkan orang lain. Kemudian kontrol yang kedua adalah kita pembuat orang merasa bersalah. Ya, misalnya kita mengatakan kepada anak-anak, ibu kecewa, seharusnya kamu begini loh Mbak, Mas, dengan kita memelas, sehingga murid kita itu merasa dia bersalah. Ya, kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah kita memposisikan di depan murid kita sebagai teman. Itu sebenarnya akrab nggak apa-apa nih Bapak Ibu dengan anak-anak, tetapi kita juga membatasi diri kita. Kalau kita sebagai seorang teman, kita akan mengatakan hal-hal, ayolah lakukan demi ibu. Atau murid kita akan dekat dengan kita, tapi dekatnya karena apa ya? Tergantung dengan kita. Suatu saat kalau kita tidak lagi akrab, tidak lagi ramah, mungkin kita ada sesuatu hal, bukan karena tidak respect, murid kita akan mudah kecewa. Oh, dulunya ramah, sekarang enggak gitu. Kemudian posisi yang kelima adalah pemantau. Pemantau itu kita akan kepada anak-anak, peraturannya apa? Ayo, kalau ada peraturan ini dipatuhi, begitu. Pemantau. Sebab konsekuensinya apa? Kamu sudah 3 kali terlambat, maka konsekuensinya adalah kerjakan buku halaman sekian. Itu kita pemantau. Nah, di dalam pendidikan calon guru penggerak, kami belajar tentang satu hal. Posisi kontrol yang kelima adalah seorang manajer. Seorang manajer itu tidak menyalahkan murid, tidak menghukum, tidak membuat dia bersalah, tidak juga sebagai teman, tidak juga pemantau, tapi kita seorang manajer, kita akan mengembalikan kepada nilai-nilai keyakinan apa yang kita percaya. Ini, kemudian kita akan menguatkan pribadi anak, kemudian kita bantu anak agar dia bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi seorang coach gitu ya, seorang coach. Nah, contohnya begini. Ini ada 5 posisi guru. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti kita posisinya kontrol adalah membuat orang bersalah. Kemudian kalau kita mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya, ini seorang penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, kita teman. Kalau ada stiker, bintang, penghargaan, kita seorang pemantau.
Dan ini posisi yang manajer yang kita pelajari adalah bagaimana kita bisa membantu siswa kita untuk menyelesaikan masalahnya. Itu jauh lebih penting. Nah, satu hal di pendidikan calon guru penggerak, kita belajar tentang restitusi. Posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, kita melakukan restitusi. Restitusi menurut Gazen adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita tidak menyalahkan siswa kita, tetapi kita melakukan proses kolaboratif, membuat kesepakatan-kesepakatan tentang nilai-nilai apa yang mereka yakini bersama, sehingga mereka menyadari bahwa mereka salah dan kembali kepada teman-temannya dengan harga diri atau dengan nilai-nilai yang baik itu restitusi. Nah, ini juga masih sama, kita hukuman konsekuensi satu restitusi. Ya. Nah, masalah jadi terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab. Nah, 9 ciri-ciri restitusi adalah seperti ini, ya, bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan dan lain sebagainya. Fokus kepada solusi, bukan mencari siapa yang salah, tapi bagaimana kita mencari penyelesaian. Nah, dalam melakukan restitusi ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan dengan siswa, dengan anak-anak yang melanggar peraturan, kita melaksanakan segitiga restitusi dengan langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita katakan, kita pahami anak bahwa anak kita itu pernah melakukan kesalahan seperti halnya orang dewasa, bahwa kesalahan yang mereka lakukan itu adalah hal yang wajar. Jangan dianggap sebagai hal yang fatal kayak gitu. Karena kita juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kita tanya murid kita sebenarnya mereka inginnya seperti apa? Kenapa kamu kok uring-uringan, Dok? Ternyata di rumah broken home atau di rumah dan lain sebagainya. Berarti ada kebutuhan yang dia ingin dipenuhi. Validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dengan kita melakukan konsensus keyakinan, nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama. Nah, 3 langkahnya ini. Langkah yang pertama tadi menstabilkan identitas. Misalkan kita katakan pada anak kita, nggak apa-apa Mbak, Mas, kesalahan yang kamu lakukan itu adalah manusiawi. Setiap orang juga pernah salah. Gitu, kita katakan begitu. Kemudian Bapak Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi mari kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Jadi dipahami, jangan langsung diomelin gitu mungkin ya. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan, sama ya kan tadi. Dengan kita mengatakan hal-hal seperti ini kepada siswa kita. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan. Nah, ini salah satu praktek yang saya lakukan ketika saya menghadapi anak-anak kelas 8E yang luar biasa. Ini salah satu praktek aksi nyata saya. Mungkin tidak saya putar ya untuk mempercepat waktu. Apa diputar Ibu? Sedikit aja ya. Kedengeran apa enggak? Suaranya kedengeran. Ya, nanti setelah ini kita putar lagi untuk langkah selanjutnya. Kemudian ini adalah umpan balik siswa. Tidak juga. Next. Nah, sekarang apa sih perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas? Sebenarnya di sekolah kita ini sudah dilaksanakan dalam proyek awal tahun tentang keyakinan kelas. Cuma mungkin butuh konsistensi kita bersama untuk membuat keyakinan kelas. Apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Kalau peraturan mungkin pakailah helm,
Tetapi kalau keyakinan kelas saling menjaga keamanan gitu. Kalau peraturan kelas pakailah masker, keyakinan kelas sesungguhnya adalah menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Jadi kita upayakan untuk membuat keyakinan kelas bukan hanya peraturan kelas. Ya. Peraturan kelas itu akan membentuk keyakinan kelas sehingga akan terbentuk lingkungan yang positif dan budaya yang positif. Contoh keyakinan kelas, kita saling menghormati. Ya, kita saling menghormati. Maka di dalam pelaksanaan keyakinan kelas saling menghormati akan terdengar satu orang saling berbicara seperti ini setiap hari, sehingga yuk saya bantu. Anak-anak akan terbiasa untuk saling membantu, saling permisi, saling meminta izin jika meminjam sesuatu. Jadi keyakinan kelas adalah saling menghormati, itu bisa dijabarkan menjadi beberapa peraturan kelas gitu. Jadi keyakinan itu kelas itu adalah nilai-nilai. Satu, keyakinan kelas hormat, peraturannya bisa datang tepat waktu, menyapa teman dan lain sebagainya. Jadi kita kembalikan anak-anak kita untuk meyakini keyakinan kelas apa. Kemudian satu keyakinan kelas bisa dijabarkan menjadi beberapa peraturan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Agar kita membentuk karakter siswa kita menjadi profil pelajar Pancasila tujuannya. Nah, kira-kira mana yang merupakan keyakinan kelas? A. Kami guru dan murid saling menyayangi. Keyakinan kelas yang membuat Bapak Ibu. Keyakinan kelas, okay. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Keyakinan kelas, okay. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, juga keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita budayakan dan upayakan kita membentuk keyakinan sekolah. Dalam satu budaya sekolah kita saling menyayangi, saling semangat dan lain sebagainya. Dan kalau aturan kelas ya, aturan kelas dari saling menyayangi ya bisa menghormati, bisa lain-lain dalam hal peraturan-peraturan yang lainnya. Ini contoh keyakinan kelas, saling menghormati, saling bekerja, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Keyakinan kelas seperti ini bisa dijabarkan dalam peraturan kelas, pinjam dulu sebelum ambil, gitu dan lain sebagainya. Next. Nah, ini contohnya adalah peraturan kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas kita adalah menghormati orang lain dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu praktek yang saya laksanakan di sekolah, membuat keyakinan kelas. Yang pertama dengan kertas stick note bersama-sama ditempel di dinding seperti yang sudah kita laksanakan. Kemudian yang kedua ini sebenarnya video keyakinan kelas. Ini tidak saya setel untuk menghemat waktu. Kemudian ini keyakinan yang saya buat dengan aplikasi Jamboard. Jadi malam harinya sebelum saya mengajar, saya sudah share link Jamboard ke anak-anak untuk silakan anak-anak diisi dengan satu kata keyakinan apa yang kamu inginkan saat pembelajaran besok hari. Kemudian kita tayangkan Jamboard ini di papan tulis, kemudian kita simpulkan bersama-sama. Ini adalah keyakinan sebelum pembelajaran, bisa jadi sebelum pembelajaran. Ini juga proses pembuatan di kelas 7D, di kelas 7T. Ini kelas-kelas yang saya ajar di dalamnya. Ya. Demikian Bapak Ibu, diseminasi materi budaya positif yang saya peroleh di pendidikan calon guru penggerak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Ya. Mungkin dua hal yang kita perlukan perenungan bersama sebagai bahan refleksi hari ini adalah
hal baru apa yang mengubah paradigma saya setelah saya mempelajari modul ini. Kemudian yang kedua adalah perasaan apa yang muncul saat saya mengikuti sesi ini, terutama tentang keyakinan kelas. Mungkin dua hal ini yang sebagai bahan refleksi kita semuanya nih Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu, dan mohon maaf sekali apabila yang saya sampaikan banyak kekurangan, kelemahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurul yang telah menyampaikan materi yang begitu menarik ya, yang dapat saya simpulkan bahwa budaya positif adalah suatu pembiasaan bernilai positif yang di dalamnya mengandung stimulus kegiatan positif yang mampu menumbuhkan karakter siswa. Ada 6 hal dalam kegiatan budaya positif ini. 1. Perubahan paradigma stimulus respon. 2. Konsep disiplin positif. 3. Keyakinan kelas. 4. Pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol, dan 6 segitiga restitusi. Upaya yang dapat kita bangun tentunya kita membuat kesepakatan kelas agar tercipta budaya positif di lingkungan sekolah kita. Sebagai guru tentunya kita harus mampu menumbuhkan budaya positif agar dapat menumbuhkan karakter belajar Pancasila pada diri siswa-siswi kita dan dapat meningkatkan kualitas sekolah kita, tentunya SMP Negeri 1 Sampang. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita tutup dengan lafal hamdalah bersama-sama. Amin. Terima kasih, mohon maaf apabila dalam memimpin jalannya acara ini banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.